Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di materi memori internal di pertemuan ke-7. Salah satu dari komponen memori internal adalah memori utama yang sering kita sebut sebagai RAM. Nah, penyebutan RAM untuk memori utama ini sebenarnya cukup membingungkan karena RAM sendiri kepanjangannya adalah Random Access Memory, di mana semua jenis memori yang berbahan semikonduktor itu menggunakan metode akses yang random access atau metode akses yang acak. Nah, operasi yang bisa digunakan pada memori komputer adalah operasi baca dan operasi tulis. Nah, jenis memori yang digunakan pada memori utama atau memori internal adalah memori jenis volatil yang hanya bisa digunakan untuk penyimpanan sementara. Memori ini sendiri ada dua jenis, yaitu statis dan dinamis. Nah, ini adalah operasi pada sel memori yang menyimpan satu bit data. Untuk operasi penulisan, ini yang pertama ditentukan alamat dari sel tersebut. Jika sudah dipilih alamat ini, maka akan ditentukan kontrol aksesnya, apakah baca atau tulis. Kalau operasinya tulis, maka data akan dimasukkan ke sel memori. Kalau operasinya baca, maka data akan dibaca atau disensor. Apakah di dalam sel memori tersebut datanya berisi 1 atau 0. Teknologi random access memory sendiri dibagi menjadi dua, atau ada dua teknologi yang sampai saat ini masih digunakan, yaitu dynamic RAM atau RAM dinamis, serta static RAM atau RAM statis. Dynamic RAM ini menyimpan bit dalam sebuah komponen yang disebut sebagai kapasitor dalam bentuk muatan. Nah, ada tidaknya muatan di kapasitor tersebut ini diartikan sebagai biner 1 atau biner 0. Nah, karena menggunakan kapasitor, maka muatan yang ada di dalam kapasitor tersebut dapat hilang karena adanya pembacaan dari isi kapasitor tersebut. Kelebihannya adalah konstruksi dari memori dynamic ini lebih sederhana dan ukuran per bitnya bisa lebih kecil. Selain itu, harganya juga bisa lebih murah karena hanya menggunakan satu kapasitor. Kelemahannya adalah karena setiap dibaca muatannya akan hilang, maka dibutuhkan rangkaian refresh ya untuk merefresh isi dari kapasitor tersebut setelah dibaca isinya. Ya, sehingga karena setiap dibaca itu isinya hilang dan harus diisi ulang, maka memori jenis dynamic ini boleh dibilang lambat. Memori jenis dynamic ini umumnya digunakan pada memori utama atau yang sering kita sebut sebagai RAM. Nah, ini adalah struktur dari sel dynamic RAM. Di sini hanya terdiri dari transistor dan sebuah kapasitor. Saat akan dilakukan operasi, yaitu operasi tulis, ini selnya dipilih dulu dengan mengaktifkan transistor melalui address line. Kemudian bit line ini akan diberikan muatan sesuai dengan datanya. Apakah datanya berisi 1 atau berisi 0. Sehingga tegangan yang diberikan oleh bit line B akan melewati transistor dan masuk ke kapasitor untuk menyimpan tegangan. Apakah tegangannya tinggi yaitu 2 volt yang bernilai biner 1 atau 0 volt yang bernilai biner 0. Nah, sehingga tegangan ini akan disimpan di kapasitor. Nah, untuk melakukan operasi baca, terlebih dahulu address line dipilih dengan mengaktifkan transistor, sehingga muatan yang ada di kapasitor itu akan dialirkan ke bit line B untuk dibandingkan nilainya. Apakah bernilai 1, yaitu 2 volt, atau 0 volt, yang berarti biner 0. Setelah dibaca, maka isi muatan dari kapasitor tersebut itu akan hilang, sehingga kapasitor tersebut harus dipulihkan atau ditulis ulang yang menggunakan rangkaian refresh. Ini yang membuat dynamic RAM ini berjalan lambat. Kemudian memori yang kedua atau RAM yang kedua adalah static RAM. Static RAM ini menyimpan bit dalam bentuk saklar on-off, ya, sehingga tidak ada muatan yang bocor, yaitu nilainya tetap, walaupun sudah dibaca berulang-ulang, sehingga tidak perlu adanya rangkaian refresh lagi. Nah, konstruksinya lebih kompleks, membutuhkan beberapa transistor
bisa 2, 4, atau 6, sehingga per bitnya lebih besar dan lebih mahal. Hanya saja cara kerjanya lebih cepat dibanding dengan dynamic RAM, karena tidak membutuhkan rangkaian refresh juga. Nah, ini biasanya digunakan pada memori cache. Nah, ini adalah bentuk static RAM dengan 6 transistor. Nah, pada kondisi 1, ini di C1 itu bernilai high, misalnya 2 volt, kemudian di C2 itu bernilai low, atau 0 volt. Sehingga transistor pada T3 dan T2 itu akan ada di kondisi on. Kemudian T1 dan T4 kondisinya off. Pada kondisi menyimpan bit 0, C1 ada di posisi low atau 0 volt, dan C2 ada di posisi high atau 2 volt. Sehingga T1 dan T4 itu ada dalam kondisi on. T2 dan T3 ada dalam kondisi off. Nah, untuk melakukan operasi tulis, address line dipilih terlebih dahulu, kemudian bit line B dan bit line B komplement dialiri arus sesuai dengan nilai yang diberikan, yaitu pada bit line B, dan nilai kebalikannya pada komplement B. Nah, jika akan disimpan nilai 1, maka bit line B diberi nilai high 2 volt dan komplementnya 0 volt. Sehingga T2 dan T3 akan dalam kondisi on. Sebaliknya, kalau akan menyimpan nilai 0, maka bit line B diberikan nilai 0 volt, B komplementnya 2 volt positif. Sehingga transistor T1 dan T4 ada dalam kondisi on. Kemudian untuk melakukan operasi baca, terlebih dahulu address line dipilih, kemudian dibaca nilai yang ada pada bit line B saja. Apakah nilainya 0 volt atau 2 volt, yang berarti biner 1. Perbandingan dari statik dan dinamik, dua-duanya sama-sama volatil, di mana diperlukan daya listrik untuk menyimpan data atau untuk mempertahankan datanya. Jadi ini hanya bisa digunakan untuk menyimpan sementara. Nah, pada RAM dynamic ini lebih sederhana dan lebih kecil bentuknya dan lebih padat. Jadi bisa menyimpan data lebih banyak. Hanya saja dibutuhkan rangkaian refresh. Kemudian untuk statik, ini jelas lebih cepat dan umumnya digunakan pada memory cache. Kemudian selain RAM, ada yang dinamakan sebagai ROM, yaitu read only memory atau memori hanya baca. ROM ini umumnya digunakan untuk penyimpanan permanen dan non-volatil, tidak membutuhkan daya listrik untuk mempertahankan datanya. Di awal ini digunakan untuk kebutuhan microprogramming, dan data atau program yang disimpan di ROM ini ditulis saat proses fabrikasi atau saat pembuatan keping memorinya. ROM ini kemudian berkembang, ada jenis ROM yang bisa diprogram atau programmable ROM. Nah, ini menjadi alternatif untuk pembuatan program yang bisa disimpan di dalam memori atau keping memori. Ini sifatnya juga non-volatil, hanya bisa ditulis sekali. Jadi setelah program ditulis ke programmable ROM, program tersebut tidak bisa dihapus kembali. Proses penulisannya biasanya dilakukan oleh pemasok atau distributor atau oleh pengguna si pembuat program. Ya, tentu saja ini bisa ditulis kapan saja, tidak harus pada saat fabrikasi. Hanya saja untuk melakukan penulisan dibutuhkan peralatan khusus. Nah, ini memberikan fleksibilitas karena tidak harus ditulis di pabrik programnya. Kemudian ROM ini berkembang, ada beberapa jenis ROM. Yang pertama tadi ROM yang awal ditulis di pabrik, kemudian ada programmable ROM atau PROM yang bisa ditulis sekali dan membutuhkan peralatan khusus. Kemudian berkembang saat ini ada yang namanya erasable programmable ROM atau EEPROM, di mana programnya bisa dihapus, hanya menghapusnya membutuhkan perangkat yang menggunakan ultraviolet. Nah, kemudian berkembang lagi muncul EEPROM, electrically erasable programmable ROM, di mana untuk menghapus itu membutuhkan peralatan elektronik. Ya, jadi hanya membutuhkan arus listrik saja. Hanya saja untuk melakukan penghapusan itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan penulisan. Setelah EEPROM muncul memori jenis yang namanya flash memory. Ini sebenarnya juga merupakan perkembangan dari jenis ROM, di mana penghapusannya bisa lebih cepat dibanding dengan EEPROM dan bisa dihapus sebagian, tidak harus menghapus keseluruhan untuk melakukan penghapusan.